kebaikan Tuhan. Di hari ini kita boleh memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Karena di hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ibadah Paskah menandakan kemenangan Kristus atas maut dan membuat kita yakin, dan dengan penuh sukacita kita yakin akan jaminan hidup yang kekal. Kiranya sukacita, damai, sejahtera di ibadah Paskah hari ini menjadi bagian kita, umat Tuhan yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah Paskah kita pada hari ini. Jemaat, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sembah, kita agungkan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, mulia sembah Raja Mulia. Bagi Yesus
dari nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia kepada Allah Bapa yang dalam surga, anugerah dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kepada Allah Kudus menyertai ibadah online pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Kita khususnya untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani dengan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, Kau tolong dia Tuhan, urapi, kuasai dia Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau urapi dia, ungkapkan rahasia firman-Mu melalui pelayanan dan perhamba-Mu, agar kiranya semua kami mengikutinya Tuhan benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon keampunan kesucian untuk segala dosa kekurangan kelemahan kami, agar supaya kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah Tuhan, supaya Tuhan kami benar-benar Tuhan, terdapat merasakan sungguh-sungguh Tuhan jamaah untuk tangan Tuhan untuk seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Ini doa dan persembahan ucapan syukur kami Bapa. Kami habiskan ibadah online ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Kita akan
dilayani oleh Bapak Pendeta Saryana, SPA MSI. Kita nyanyikan pujian Aku Rindu Mengenal. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya luka bumi serta karya dan ciptaanmu. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Saryana. Aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, ini pengalaman pertama bagi kami jemaat Gereja Gerakan Pentakosta ketika memperingati melalui ibadah live streaming ini. Namun demikian Tuhan pula hamba aminkan bahwa semuanya ini terjadi tidak luput dari segala rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Di dalamnya termasuk kami, keluarga besar Gereja Gerakan Pentakosta, khususnya yang ada di Karismbau ini. Tuhan, saat ini kami siap membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kami memperingati akan kebangkitan Yesus, karya agung kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau tilik bagi saudara-saudara kami yang saat ini diam berada di rumah mereka masing-masing. Itulah kami rindu melawati mereka, agar mereka mengambil bagian di dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Kau memberkati kami semua yang ada di gereja ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap membaca dan merenungkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula saudara-saudara seiman yang ada di rumah, saya tetap undang saudara-saudara untuk tetap berdiri. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkannya di dalam kitab Roma.
Kitab Roma pasal 16. Kitab Roma pasal 16 ayat 25, 26 dan 27. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini berada di rumah masing-masing turut menyimak akan berita firman Tuhan ini. Demikian firman Allah. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di rumah, salam. Ada kedengaran? Salam, haleluya. Iman saya tetap mendengarkan seruan daripada Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Jemaat Karis Bahu mengadakan siaran langsung yang kedua. Yang pertama adalah memperingati kematiannya, dan yang sekarang adalah memperingati kebangkitannya. Puji Tuhan. Saya pula merindukan bahwa hari-hari ke depan, selama masih ada himbauan oleh pemerintah, Jemaat Karis Bahu tetap melakukan siaran semacam ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, katakan bahwa Yesus telah bangkit. Katakan, Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan maut. Dan tidak ada seperti Dia. Yesus Tuhan yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang dan dimenangkan oleh kuasa kebangkitan daripada Yesus itu. Saudara, saya mau menginfokan kepada kita semua Jemaat Karis Bahu dan kepada siapapun yang mengikuti siaran daripada jemaat yang ada di Karis Bahu ini, bahwa keempat Injil telah memberitakan akan kebangkitan daripada Yesus itu. Oleh karena itu, bahwa berita tentang kubur kosong itu mau menunjukkan bahwa berita itu adalah berita tidak bohong, saudara. Ini merupakan berita yang benar. Berita yang sesungguhnya adalah berita yang menjanjikan bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah mengalahkan maut, dan tidak ada seperti Dia, bahwa Yesus telah mengalahkan maut itu, sehingga
dikatakan, hai maut, di mana sengatmu itu. Namun demikian saudara, keempat Injil itu melaporkan kepada orang percaya pada saat itu bahwa salah satu Injil yang mencatat bahwa di dalamnya ternyata ada dusta dari pemuka-pemuka pada masa itu. Saya melihatnya ada dusta mahkamah agama. Murid-murid dituduh mencuri mayat Yesus, saudara. Dan cerita itu tersiar sampai hari ini. Haleluya. Atur jas, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Lain. Oke? Haleluya. Puji Tuhan. Saya ulangi bahwa keempat Injil ini telah melaporkan kepada umat pada masa itu bahwa berita kebangkitan itu iya dan pasti. Namun demikian ada saja dikatakan imam-imam kepala bersongkol dengan tua-tua, bahkan di sana para serdadu-serdadu telah disuap. Dengan begitu berita kebangkitan Yesus itu dibelokkan, sehingga berita yang tersiar sampai pada saat ini, sehingga yang menyebabkan bangsa Israel tidak meyakini dan tidak percaya bahwa Yesus telah datang, yang ditunggu-tunggu itu adalah Mesias sesungguhnya. Nah, oleh karena itu saudara, bahwa agar supaya persekongkolan suatu hal-hal yang tidak benar itu, agar supaya dalam kehidupan masa sekarang ini tidak patut diperlakukan dan hendaknya tidak terjadi di dalam kehidupan orang-orang kudus pada masa ini. Apalagi saat ini saudara, tidak terluput bangsa kita, negeri ini, bahkan di daerah kita. Saudara, daerah kita sudah berapa yang sudah menjadi korban dengan adanya musibah ini? Saya mendengar terakhir tadi malam 3. Bahkan saudara juga pasti tahu di wilayah Minut itu, bahkan dari tenaga medis pun tidak ada yang datang, sehingga polisi itu yang mengambil bagian di dalam memakamkannya. Sudah terlantar 2 jam di tempat itu. Nah, saya merindukan agar supaya lewat Yesus ini, jemaat gereja Gerakan Pentakosta Karisbau ini sungguh-sungguh mau belajar taat, mau tunduk seketika, menyerahkan segala keberadaan hidupnya ini, berlindung kepada Yesus, berharap kepada Yesus. Karena dikatakan dia di sana bahwa Yesus adalah kubu pertahananku yang paling aman. Katakan ya dan amin, saudara. Termasuk yang di rumah katakan ya dan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat-saat sekarang ini, saudara, bukan bermaksud mau mengangkuhkan iman, mau menyombongkan iman, bukan. Namun demikian saat-saat ini kita mengimplementasikan dalam kehidupan orang percaya, bagaimana agar supaya kita tetap senantiasa tunduk, taat dengan apa maunya Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita merenungkan 3 ayat ini, lewat kuasa kebangkitan ini, bagi dia Yesus yang berkuasa menguatkan kamu. Katakan amin. Bagi Yesus yang berkuasa menguatkan saudara, menguatkan saya di dalam mengimplementasikan kehidupan ini, di dalam meresponi akan kebangkitan Yesus ini, di dalam menghadapi berbagai persoalan saat ini.
Dan sungguh jelas pujian sebagaimana yang kita selalu nyanyikan, bahwa zaman sekarang ini sudah sebegitu menakutkan, dan oleh karena itu hendaknya senantiasa berjaga-jaga, berdoa, tinggalkan segala hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan, yang menyakiti sesama hati manusia, agar supaya kita tetap bertindak, berbuat apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena kita menyadari bahwa Yesus yang berkuasa menguatkan daripada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat 25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Ini saya garis bawahi bahwa fakta dalam kehidupan ini, ketika kita mau mengandalkan segala kehidupan ini, sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Apa yang kita mau sombongkan, apa yang kita mau banggakan dalam kehidupan ini? Saudara tahu itu pengacara terkenal itu? Tahu? Si Hotman Paris itu? Saudara so tahu DP video? Semua apa yang dia tidak punya, mobil-mobil mewah, tapi akhirnya dia himbauan minum jeruk. Nah, oleh karena itu jemaat garis bau tidak salah minum jeruk, air hangat. Ini bagian daripada kita berjaga-jaga, memiliki hikmat, begitu. Nah, kalau kita berjaga-jaga tetapi tidak memiliki hikmat, ya sama dengan kita konyol, gitu. Konyol, bersikap konyol, gitu. Berjaga-jaga, berhikmat di dalam segala hal ini. Ketika bangsa ini memperlakukan, pemerintah ini memperlakukan agar supaya kita diam di rumah, itu dimaksudkan agar supaya virus itu terputus gerakannya. Secara medis pun kita juga tidak mengenal hal itu. Sebenarnya WHO pun mengingatkan kepada negara-negara lain, bukan setelah nanti ini corona, pembunuh nomor 1, laka lantas itu pun secara tingkat dunia luar biasa, tapi orang tidak takut, gitu. Tetapi ketika kita diperhadapkan oleh situasi seperti ini, sungguh miris. Sehingga kita telah menanamkan mindset bahwa di ini ada corona, di ini ada corona, di kursi ada corona, di grendel sana ada corona, di mobil ada corona. Saudara, akhirnya yang ada di otak ini corona. Jadi takut. Nah, oleh karena itu lewat kebangkitan Yesus ini, saya mau mengajak kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di garis bawah ini, tanamkan di mindset ini, bahwa di mindset di situ ada Yesus. Katakan amin, saudara. Ada Yesus. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan ini, apa yang mau diperlakukan di dunia ini, saudara? Kita tidak perlu takut ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Nyatakan itu, bahwa benar-benar kita tidak takut. Tidak takut berarti memang benar, saudara. Saat ini siapapun itu, bahkan ada pendeta-pendeta besar, saudara, kalau saudara memperhatikan di YouTube itu, saat ini sudah saling menyerang dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini, saling menyerang, saling menyalahkan. Ada pendeta satu yang selalu mengandalkan tentang mujizat, tapi yang lain justru tidak mengandalkan itu, tapi saling menyerang. Waktunya sekarang ini justru kita harus bergandengan tangan, bersatu sama lain. Banyak statement-statement. Kalau dulu dikatakan bersatu, kita teguh, bergandengan tangan kita kuat, tapi sekarang terbalik. Karena dilarang bergandengan tangan.
Dikatakan kita bergandengan tangan akan mendatangkan virus. Kalau kita berjauhan, ini yang memenuhi syarat cuma yang di depan. Yang tidak memenuhi syarat, enggak apa-apa, enggak usah gentar, enggak takut. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu tetap, agar supaya kita tetap senantiasa berharap, berlindung, menyerahkan secara penuh dalam kehidupan ini. Tidak saling menyerang, apalagi menyalahkan. Jangan, hindarkan itu, saudara. Saya percaya termasuk di dalam jemaat Karisbahu ini, banyak pelaku-pelaku pemerintah, banyak pelaku-pelaku yang berprofesi, siapapun di antara saudara, agar supaya tetap senantiasa kita bergandengan tangan, kita bersatu hati, kita maju saling menguatkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwa bagi Yesus yang menguatkan, yang berkuasa bagi saya dan saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara, bahwa Yesus bukan hanya menguatkan, bukan hanya berkuasa, tetapi dikatakan di sana membimbing mereka, termasuk saya dan saudara yang dimaksud mereka itu, kepada ketaatan iman. Jadi saya mau katakan, saudara, bahwa apabila segala sesuatu itu bukan karena Yesus, maka sia-sialah. Maka sia-sialah kalau bukan karena Yesus. Nah, oleh karena itu hendaknya lewat momen penting saat ini, hal yang baru, ibadah secara live, kita benar-benar mau merubah segala tatanan kehidupan, mindset saya, saudara, cara berpikir, cara bertindak, cara berkata-kata, agar supaya kita benar-benar bahwa setiap langkah ini ada dalam bimbingan Tuhan, ke arah kepada suatu ketaatan. Dan berikutnya bahwa di sana bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Jadi jangan pakai hikmat sendiri, jangan pakai akal sendiri, jangan pakai kemauan sendiri. Jadi kalau saudara melayani lalu saudara tidak senang, saudara tinggalkan. Kalau ada pendeta yang berkhotbah keras, saudara tidak terima, saudara tinggalkan. Ingat, saudara, khotbah keras bukan berarti untuk menyakiti, tetapi agar supaya jemaat Tuhan lebih siap lagi, kedepannya lebih kuat lagi. Karena ketika nanti Yesus datang kedua, semuanya akan diuji. Semuanya akan diuji untuk menentukan upah yang akan saudara-saudara terima. Apakah pekerjaan saudara itu emas, perak, kayu, jerami, rumput, saudara. Semuanya ini akan diuji. Nah, oleh karena itu, saudara, agar supaya hendaknya kita tetap terus menaruh dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan ini hikmat yang daripada Yesus. Karena dikatakan bahwa oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, saudara, bahwa dikatakan bahwa kekuatan yang menguatkan saya dan saudara itu dari Yesus dan hanya dari Yesus, dan bahkan yang membimbing kepada ketaatan iman, dan supaya kita tetap terus menaruh itu satu pengharapan hanya di dalam Kristus, karena kemuliaan sampai selama-lamanya itu hanya ditemui dan didapati oleh karena kuasa Yesus. Dan dengan kebangkitan Yesus, hendaknya saya dan saudara memaknai bahwa Yesus itu adalah satu-satunya. Yesus itu adalah satu-satunya yang pertama sumber sukacita, saudara. Amin. Bahwa Yesus itu adalah sumber sukacita, satu-satunya. Dan
pagi hari ini tahun 2020 ini lewat memperingati kebangkitan Yesus. Mari kita memahamkan diri bahwa lewat kuasa kebangkitan Yesus, bahwa Dia adalah satu-satunya yang pertama sumber kebangkitan, sumber sukacita maksud saya. Paskah waktunya bersukacita, saudara. Paskah waktunya berlari-lari untuk memberitakan kebangkitan itu. Paskah waktunya bagi saya dan saudara untuk meninggalkan segala sesuatu, tidak terkecuali yang tidak menyukakan Yesus. Paskah kesempatan bagi saya dan saudara untuk mengalami kesukacitaan, untuk mengalami perdamaian, untuk mengalami rekonsiliasi antara pribadi dengan Yesus, dengan Bapa di sorga, dan mengalami rekonsiliasi antara satu sama yang lain. Sudah tidak waktunya lagi kita akan bersikap hal-hal yang tidak mendatangkan kesukacitaan itu. Nah, oleh karena itu, lewat kebangkitan Yesus ini, hendaknya kita tetap terus bersukacita di dalam segala situasi, termasuk saat ini. Termasuk saat ini. Orang-orang di belahan bumi ini sangat sulit untuk mengimplementasikan yang namanya sukacita. Apakah ketika kita dihimbau di rumah, apakah kita di rumah makan, tidur, main HP, begitu seterusnya? Tidak. Agar supaya kita tetap beraktivitas. Ini masalah satu, menanamkan mindset kita agar supaya kita memiliki hikmat. Kita tetap bergerak agar supaya suhu badan kita tetap terjaga, imunnya kita tetap kuat, agar supaya, makanya kenapa dianjurkan untuk berjemur gitu. Secara medis dikatakan seperti itu, agar supaya kita memiliki imun yang kuat gitu. Vitamin C, violet B, ultraviolet begitu. Nah, oleh karena itu suatu langkah-langkah yang dimaksudkan agar supaya kita diam di rumah. Diam bukan berarti tidak bergerak. Bergerak, saudara. Bergerak. Yang kedua, kita memaknai bahwa kuasa kebangkitannya, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya sumber keberanian. Kali yang pertama sukacita, yang kedua keberanian. Keberanian, saya mau gambarkan Petrus yang tadinya adalah dia seorang yang penyangkal, segala sesuatu dia maunya yang paling depan, selalu yang dia merasa dirinya hebat. Saudara. Tetapi ketika diperhadapkan oleh situasi dan kondisi yang menakutkan, dia menyangkal. Dan ini pun Yesus sudah ingatkan. Namun demikian, Petrus yang sama di dalam Kisah Para Rasul, dia berani berkata bahwa tidak, mereka tidak mabuk oleh anggur manis, karena waktu ini masih jam 9 pagi. Dan dia sekali khotbah, saudara, 3.000. Ada pemahaman pendeta, dia bilang, kalau pendeta-pendeta sekarang sekali khotbah ini 1 jiwa tidak ada yang datang. Tapi Petrus pada saat itu, ketika dia belum mengerti tentang Injil, tentang kebenaran firman, dia segala sesuatu dia tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Makanya di dalam Injil Matius sana, cerita tentang kebangkitan itu, Petrus berkata dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan ini semua? Dalam Injil Matius pasal 28 berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ketika Petrus mendapat berita bahwa Yesus telah bangkit, meskipun semua tidak percaya, bahkan dikatakan berita itu adalah berita omong kosong, namun demikian satu daripada murid, yaitu Petrus, dia berlari-lari
Dan dia ternyata tidak menemukan jasad Yesus di sana. Lalu dia kembali pulang sambil berkata dalam hatinya, sesungguhnya segala sesuatu ini apa yang terjadi. Dia belum mengenal, belum mengerti. Tetapi ketika nanti dia mengalami ketuangan Roh Kudus, dia ada keberanian memberitakan akan kuasa kebangkitan Yesus itu. Tidak, mereka tidak mabuk oleh anggur manis. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, memaknai kuasa kebangkitan daripada Yesus adalah satu-satunya sumber antusias. Sumber antusias. Apa itu antusias, saudara? Yesus adalah sumber antusias, semangat. Lihat itu para perempuan-perempuan pada hari pagi-pagi benar, mereka untuk merempah-rempahi dan meminyai mayat Yesus. Keempat Injil mencatat seperti itu. Meskipun agak beda-beda sedikit, namun tidak dipersoalkan jalan cerita itu. Karena fokusnya di sana adalah tentang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ya gitu. Mereka berlari-lari, saudara. Mereka ada antusias. Pagi-pagi benar pada hari pertama itu, setelah lewat hari Sabat, mereka datang ke kubur untuk merembah-rembahi jasad Yesus, namun tidak ditemukan. Dia ada semangat, ada antusias. Tercatat seperti itu, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, banyak kali, saudara, tantangan di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, saudara, tantangannya justru angin-anginan. Tahu itu jemaat, angin-anginan. Antusiasnya timbul tenggelam. Seperti tadi saya katakan, timbul tenggelam. Apabila menyenangkan kehidupannya, dia baru semangat untuk datang beribadah, untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika ada gesekan sedikit, ada permasalahan sedikit yang mungkin tidak menyenangkan hatinya, lalu dia undur. Bahkan tidak sedikit yang pindah gereja. Dianggapnya gereja ini seperti restoran. Kalau tidak cocok menunya, baru dia pindah sebelah. Begitu pula seterusnya, saudara. Jemaat yang setia dan taat tidak semacam itu. Begitu. Ketika diperhadapkan oleh persoalan, permasalahan, justru itu mampu melihat bahwa itu kesempatan untuk lebih dekat lagi. Untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Bukti ketaatan ketika diperhadapkan oleh sesuatu yang tidak menyukakan dalam hidupnya. Ini dalam kehidupan era sekarang ini, saudara. Oleh karena itu banyak orang yang angin-anginan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki kepribadian ganda. Tahu itu kepribadian ganda, saudara. Di sini ngomong begini, di sana ngomong begitu. Semuanya tidak ada yang benar. Oleh karena itu, nyatakan dengan sungguh, implementasikan dengan benar bahwa ini adalah momen yang sangat-sangat luar biasa tahun 2020. Di dalam saya dan saudara memperingati akan kebangkitan Yesus. Kita tidak bisa ketemu secara fisik, kita tidak bisa berketemu telinga kita untuk saling menyapa, salam secara empat mata, berapa mata. Kita hanya lewat udara aja. Rindu, rindu, saudara. Bahkan tadi malam pun ketika saya di WA oleh teman saya dalam komunitas saya,
Saya katakan, saya sudah rindu ketemu Bapak. Dikatakan dia pun sudah rindu. Sudah hampir 3 minggu tidak ketemu. Saya pun juga rindu. Saya pun juga rindu dengan jemaat yang ada di Karisbau untuk saling menyapa, saling bersalaman, berjabatan tangan. Ada kerinduan. Dan saya pun percaya bahwa saudara juga merindukan pemimpin kita, Ibu Gembala, tua-tua jemaat, saudara-saudara yang saat ini tidak tahu di mana. Saya sangat merindukan dan bersyukur apabila tidak terkecuali jemaat Karisbau semuanya mengikuti siaran langsung ini di dalam pelayanan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Saya tidak pungkiri ada di antara kita bahwa dimungkinkan ada yang mengikuti live lain, dan itu tidak salah. Saya bersyukur, bahkan saya sendiri pun sering mengikuti live pendeta-pendeta. Tidak salah, tetapi nyatakan bahwa secara bentuk organisasi dalam payung hukum kita berada dalam atap yang sama, jemaat Karisbau. Ikuti apa yang menjadi tatanan yang ada di Karisbau ini. Nah, oleh karena itu saudara, agar supaya sumber semangat yang kita implementasikan lewat kebangkitan Yesus di dalam kita memperingati di tahun 2020 ini, meskipun kita terbatas oleh situasi dan kondisi dengan musibah yang dihadapi oleh negeri ini, Tuhan tidak akan menghambat pula akan kerinduan kita satu sama lain, saling menyapa, saling memberikan salam, saling mengasih tahu lewat grup bahwa keluarga saya berada dalam keadaan sehat, diberkati, gitu. Tetap semangat satu sama yang lain. Silahkan apabila sarana grup itu ada senda gurau, tidak masalah, begitu. Meskipun itu diperuntukkan untuk menyampaikan berita-berita tentang perjalanan organisasi yang ada di gereja ini, tetapi selama masih lingkup Karisbau tidak masalah. Namun demikian jangan sampai senda gurau yang agak kelebihan dijadikan permasalahan. Jangan. Anggaplah itu sekedar ilustrasi di bentuk-bentuk grup itu, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa saya dan saudara jemaat Karisbau di dalam memaknai kebangkitan Yesus pada kali ini kita menyadari bahwa Dia adalah satu-satunya sumber yang memberi kuasa untuk menguatkan saya dan saudara, dan bahkan yang membimbing serta memberikan hikmat kepada kita semua. Dan bahwa berita kebangkitan Yesus itu bukan berita bohong, itu benar, iya dan amin. Kita tidak perlu, karena banyak juga di media-media yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, bahkan Yesus tidak disalibkan. Oleh karena itu saya merindukan sebagai hamba Tuhan yang ada di Gereja Gerakan Pentakosta mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita menyadari lewat kuasa kebangkitan daripada Yesus itu, tahun 2020 kita memaknai bahwa Dia satu-satunya sumber sukacita, sumber keberanian, dan sumber antusias di dalam kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Firman yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita nikmati, agar supaya benar-benar memenuhkan hati ini, pikiran ini, jiwa ini dengan segenap kekuatan ini, agar supaya tidak diisi oleh celah-celah yang dimanfaatkan oleh setan, kuasa kegelapan itu. Haleluya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah saya undang untuk bangkit berdiri, dan yang sudah tidak tahan berdiri silakan tetap duduk, tidak mengapa.
ku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman. Haleluya. Mari kita belajar menyembah kepada Tuhan. Jika saudara-saudara ada di rumah masing-masing, penuhkan ku dengan firman. Oh haleluya. Tuhan, Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Musik tetap jalan. Musik dikasih lembut sedikit. Saya mengajak kepada semua sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita merenungkan apa maunya firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini. Di dalam kita memperingati akan kebangkitan Yesus di tahun 2020 ini. Renungkan secara pribadi. Apakah engkau benar-benar menyadari bahwa Yesus yang telah memberi kuasa untuk menguatkan saya dan saudara? Apakah engkau menyadari bahwa Yesus yang telah membimbing saya dan saudara kepada suatu ketaatan iman di dalam mengiring Dia? Dan Dia adalah sumber hikmat, bukan hanya tempo-tempo, tetapi selama-lamanya. Renungkan itu. Maknai kuasa kebangkitan Yesus, bahwa benar Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, bahwa berita kubur kosong itu adalah berita tidak bohong. Itu adalah berita yang benar-benar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Dia telah hidup. Dia mengalahkan maut. Dia telah menang. Dan tidak ada seperti Dia. Haleluya. Nah, oleh karena itu mari kita maknai akan kebangkitannya itu. Mari kita katakan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber sukacita dalam kehidupan ini. Ketika Dia adalah sumber sukacita, mari kita tinggalkan segala perbuatan yang tidak menyukakannya. Tetapi mari kita selalu bertingkah laku, bertutur kata, bahkan berpikir semua yang menyenangkan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan,
Tuhan, penuhkanku dengan firman. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Amin Tuhan. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Sekali lagi, mari kita katakan dengan penuh iman. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Katakan. Hidupku bagai bejana bawa ke sungai. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan puji syukur atas segala kebaikan Tuhan. Situasi dan kondisi apapun Tuhan, hari ini kami selaku keluarga besar Gereja Gerakan Pentakosta Karismawi merasakan lawatan Tuhan. Sungguh-sungguh kami rasakan, dan ini semua iya dan amin terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami mau menyerahkan segala kehidupan kami, secara dengan kekuatan kami, dengan akal budi kami, dengan segenap seluruh Tuhan kehidupan hamba-Mu ini. Dan kami rindu pula semua sidang jemaat Tuhan yang ada di Karismawi mempunyai sikap yang sama. Kami mau meninggalkan segala tingkah laku perbuatan yang tidak menyukakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, agar supaya makna kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar mengajarkan kepada kita semua sebagai umat-umat percaya, yang selama ini kami selalu mendengungkan, menyuarakan bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Engkau adalah iya dan amin, dan akan jaminan Yesus meskipun berjalan dalam lembah kelam, Tuhan Engkau akan turut serta, karena dikatakan bahwa Tuhan akan turut bekerja kemanapun kami pergi dan kemanapun kami berada. Oleh karena itu hikmat yang daripada Tuhan agar supaya tetap berada dalam kehidupan kami sebagai keluarga besar jemaat yang ada di Karismawi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami bermohon dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, Kau sendengkan telingamu Tuhan, Kau dengarkan seru doa kami. Ya Bapa, ya Yesus, luputkan kami dari segala perkara-perkara ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu, permasalahan, pergumulan, bahkan segala macam jenis penyakit, bahkan yang saat ini lagi mewabah yang namanya virus corona ini Tuhan, telah melanda seisi bumi ini Tuhan. Namun kami mengamini dan meyakini bahwa proteksi yang daripada Yesus sungguh-sungguh nyata bagi kami orang-orang percaya yang mau taat, yang mau menyerahkan hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan
benar-benar kami mau menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan. Apapun boleh terjadi, apapun boleh ada, namun Tuhan, kami tetap rindu perlindungan yang daripada Tuhan sungguh-sungguh nyata, ya dan amin, bagi kami jemaat Tuhan yang ada di Karya Sembau ini Tuhan. Untuk itu ya Bapa, dari tempat ini, dari gereja ini, gereja yang selalu menjadi tempat pertemuan kami Tuhan, jemaat-Mu selaku keluarga besar Tuhan yang ada di Karya Sembau ini Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala yang saat ini Tuhan, sampai hari ini kami sungguh merasa tidak tahu perkembangan kesehatannya. Namun satu hal yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, agar supaya iman percayanya kami tetap menopangnya itu, supaya kuasa Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan, sehingga sakit penyakit yang dialami ini dibebaskan yang daripada Tuhan, diangkat Tuhan, dipulihkan secara nyata Tuhan, lewat bilur-bilur-Mu, darah-Mu, karya agung Jumat Agung, benar-benar mengangkat segala jenis penyakit, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala perkara-perkara yang sungguh membuat gentar bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, pertetapkan iman percaya daripada Ibu Gembala. Kami masih sangat membutuhkan kehadirannya di tengah-tengah jemaat Garis Bawah ini, di dalam penggembalaannya Tuhan. Kami sangat membutuhkan. Nah, oleh karena itu Tuhan, sebagai Tuhan di dalam membantu pelayanan di jemaat ini Tuhan, kami tetap berseru dan berdoa kepadamu agar supaya benar-benar kesehatannya Tuhan pulihkan secara luar biasa. Nyatakan mujizat-Mu itu dalam kehidupan pribadinya itu. Jauhkan dari segala rasa ketakutan, jauhkan dari rasa kekhawatiran, tetapi biarkanlah, hiburkanlah momen yang baik ini lewat kebangkitan Yesus, agar supaya kita semua memaknai bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber segala kehidupan ini, sumber segala perkara, sumber segala hal yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Karena Yesus sudah pasti tetap melihat dan mengerti segala kebutuhannya. Anak-anak bahkan cucunya yang merawat dan mendampinginya, yang menemaninya, agar supaya ada kesabaran, ada ketelatenan, menghibur dengan benar, dengan penuh kasih Tuhan, agar supaya dijauhkan dari emosi, dari amarah. Karena ini salah satu bagian-bagian kehidupan jasmani ini yang mendorong akan segala sesuatu yang tidak menyukakan di dalam kedagingan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Engkau memberkati keluarga besar daripada Ibu Gembala, keluarga Tendean Komuntoy, keluarga Tendean Nyangkal, keluarga Tendean Sabar, bahkan seluruh mereka yang menjadi tanggungannya. Tuhan memberkati, meluputkan dari segala mara bahaya yang saat ini sedang melanda bumi ini Tuhan. Begitu pula Tuhan, Kau memberkati kami semua, mulai dari Ibu Evelyn sampai pada keluarga Pak Edi yang tersebar dimanapun berada ini, keluarga-keluarga. Engkau memberkati akan segala kebutuhan, Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Selama Tuhan kami masih mendengarkan penyebaran pandemi daripada COVID-19 ini Tuhan, kami mohon agar supaya Engkau tetap menjauhkan dari rasa takut, khawatir dari dalam kehidupan kami jemaat Garis Bau. Dan kami mohon Engkau cukupkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Begitu pula Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang mengikuti secara langsung siaran daripada pelayanan firman Tuhan, ibadah pada hari di dalam memperingati
kebangkitan Yesus tahun 2020 maupun mereka yang tidak sempat mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami senantiasa bergandengan tangan Tuhan. Kami senantiasa berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak Presiden yang berpikir keras, yang bekerja berat, Tuhan, untuk membawa masyarakat yang ada di negeri ini di dalam memenuhi alinea kelima daripada Pancasila, agar sejahtera, adil dan makmur secara materi maupun secara pikiran. Tuhan, Engkau tetap menolong mereka, para menteri-menteri yang membantunya. Tuhan, kami mohon mereka agar supaya ada terobosan-terobosan di dalam membentengi daripada masyarakat yang ada di negeri ini, negara berkepulauan terbesar di dunia ini Tuhan. Supaya Tuhan, mereka memiliki inovasi-inovasi Tuhan. Agar supaya kami semua Tuhan, ketika mengalami dan diperhadapkan ini semua, kami lekas-lekas Tuhan, kami mendapatkan jaminan bahwa musibah ini akan segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Oleh karena itu Tuhan, ketika mereka menjalankan roda pemerintahan dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa-desa, Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan apabila mereka menjalankan pemerintahan yang tidak benar, Tuhan, Engkaulah Allah sumber yang mengasihi. Nah oleh karena itu Tuhan, agar supaya Tuhan tidak ada pelaku-pelaku negeri ini yang memanfaatkan situasi ini untuk tidak berlaku bertanggung jawab, melainkan benar-benar Tuhan mereka berlaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Begitu pula Tuhan, tenaga medis, para dokter, perawat, mantri yang saat ini berada dalam barisan terdepan di dalam mengantisipasi ini. Terlebih mereka yang secara khusus dan dikhususkan untuk menangani akan musibah ini, akan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, karena pula pun kami mendengarkan di sana sini mereka sudah banyak yang terjangkit dan bahkan tidak sedikit yang telah meninggal. Tuhan, kami mohonkan kepadamu agar supaya Tuhan Engkau segera melalukan akan musibah ini dari negara kami Tuhan. Itu pula Tuhan, di mana-mana pun kami mendengarkan masih ada kerusuhan-kerusuhan. Bahkan Tuhan, baru-baru ini di daerah kami, Kota Matia Manado, di lembaga pemasyarakat Tuminting, karena persoalan-persoalan sepele, mereka justru Tuhan, mereka telah bertindak tidak bertanggung jawab, di mana selama ini tempat di mana untuk Tuhan memperbaiki kehidupannya, mereka justru merusaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka para aparat yang telah dipercayakan untuk menangani itu semua. Tuhan berikan kesabaran, hikmat yang daripada Tuhan, agar supaya mereka pun bertindak tidak arogan meskipun sudah ada yang tertembak Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan kepadamu agar supaya Tuhan Engkau senantiasa menolong saudara-saudara kami sebagai aparat penegak hukum untuk senantiasa bertindak hati-hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Lebih khusus Tuhan, kami mohonkan kepadamu sebagai keluarga besar yang ada di Karismbau ini, agar supaya perlindungan yang daripada Tuhan benar-benar kami miliki dan menjadi bagian hidup kami, sehingga tidak ada satupun jiwa daripada saudara-saudara kami yang ada di jemaat Karismbau ini Tuhan mengalami musibah yang namanya virus 19 ini Tuhan. Kami mohon kepadamu dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau bergandengan tangan sebagai hamba-hamba Allah Tuhan. Kami tetap mau berdiri tegak. Kami memohonkan kepadamu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang menjadi keteladanan. Kami orang-orang yang menjadi panutan di dalam kami menguatkan, di dalam kami memberikan contoh bagi sidang jemaat Tuhan sebagai perekat, agar supaya jemaat Tuhan tidak menyiarkan segala hal yang buruk, yang menakutkan, tetapi biarkanlah Tuhan, kami mohon kepadamu
Supaya hari-hari ke depan ini kami selalu menyiarkan bahwa Yesus, Engkaulah Yesus yang terlebih besar dari segala perkara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan segera mengakhiri akan ibadah live daripada Jemaat Karis Bahu ini. Mari kita angkat satu pujian. Kita akan memuji ini dan nanti terakhir akan tetap kembali berdiri. Namun sekarang mari kita tetap memuji Tuhan. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya undang semua sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Dengan usainya ibadah live streaming, kami jemaat gereja Gerakan Pentakosta Karis Bahu ini ya Bapa, sungguh-sungguh kami merasakan suatu hal yang berbeda situasi dan kondisinya, namun tidak berubah di dalam kami menikmati kesukacitaan itu, di dalam memaknai akan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Engkau memberkati kami semua, sidang jemaat Tuhan yang ada di Karis Bahu ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan.
kasih karunia Bapa di sorga, cinta kasih yang daripada Yesus Tuhan, oleh karena karya agung-Mu, Engkau telah menebus dosa kami, Engkau mati dan bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah menang, Engkau telah hidup, dan tidak ada yang seperti Yesus. Saat ini kami bersyukur. Oleh karena itu, kasih karunia Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan, Gereja Gerakan Pentakosta, dimanapun saat ini berada, terlebih kepada saudara-saudara semua yang ada di rumah masing-masing dan kami yang ada di gereja ini. Terpuji, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara seiman yang ada di rumah masing-masing. Ibadah live streaming Gereja Gerakan Pentakosta Karisbahu di dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini, supaya benar-benar memproteksi kita semua, memberkati kita semua, dilalukan dari musibah ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kami